Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di dalam ibadah hari Minggu ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada jemaat semua, salam sehat. Bagi jemaat yang saat ini sedang sakit maupun dirawat ataupun sedang berada dalam perawatan di rumah, begitu juga jemaat yang saat ini sedang terpapar COVID-19, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan menyertai jemaat semua di dalam pemulihan yang jemaat sedang lakukan, baik itu di dalam perawatan rumah sakit maupun jemaat yang sedang melakukan isoman. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kalian. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita siapkan bacaan Alkitab pada pagi hari ini, yaitu dari Imamat 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Apabila jemaat sudah menemukannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita tertunduk, dan kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segalanya ya Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mau buka hati dan pikiran kami, agar suara Tuhan saja yang mau kami dengar. Berkati juga hamba-Mu ini Tuhan, di dalam mewartakan firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan membacanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, dan saya akan membacakan firman Tuhan pada hari ini. Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang-orang di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang wanita yang sudah menikah, mempunyai suami dan anak-anak. Tapi kemudian suatu hari suaminya meninggal. Dia ditinggalkan bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil. Karena dia ditinggalkan dengan masih muda, dengan anak yang masih kecil-kecil, maka si wanita ini pun kemudian bekerja. Kebetulan wanita ini juga cukup lumayan mempunyai ijazah yang baik, gitu ya, sehingga dia mudah mencari pekerjaan. Karena demi anak-anaknya dan demi keluarga yang harus dia urus sepeninggal suaminya, maka si wanita ini amat sangat bekerja keras.
Dia ingin memenuhi semua kebutuhan hidup, juga kebutuhan hidup anak-anaknya, baik itu pendidikannya. Lalu wanita ini makin lama karirnya semakin naik, semakin menanjak. Dan dia memutuskan untuk tidak menikah lagi karena dia merasa dapat mengurus anak-anaknya dengan baik. Kemudian dia pun menjadi seorang wanita yang cukup berada dan cukup punya uang yang banyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian si wanita ini bisa membeli segalanya. Dia mampu merawat anak-anaknya, mendidik anak-anaknya sampai mereka dewasa, sampai mereka selesai pendidikannya, bahkan pendidikan yang sangat tinggi. Wanita ini begitu keras bekerja, sehingga apapun dia sudah tidak lagi mengingat dirinya. Dia tidak mementingkan diri sendiri karena dia kemudian lebih mementingkan kehidupan keluarganya, lebih mementingkan kehidupan anak-anaknya. Tapi tanpa terasa, perjalanan semakin terlewati, kemudian wanita ini pun semakin tua. Anak-anaknya semakin besar, dan anak-anaknya pun kemudian meninggalkan ia karena anak-anaknya harus menikah, mempunyai kehidupan sendiri. Lalu di usia yang sudah tua, wanita ini tak kekurangan. Dia tak perlu anaknya untuk membiayai hidupnya. Dia sudah punya tabungan yang begitu banyak untuk dirinya sendiri. Tetapi tiba-tiba saja dia merasa kesepian. Lambat laun wanita ini akhirnya selalu saja merasa sedih, banyak berpikir. Kemudian suatu hari dia merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian dia pun memeriksakan dirinya ke rumah sakit yang cukup mahal. Lalu di sana dengan serangkaian pemeriksaan, kemudian wanita ini dinyatakan mempunyai sebuah penyakit yang cukup parah, dan diagnosa dokter mengatakan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi secara medis. Tentu saja wanita ini kemudian bersedih. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nanti saya lanjutin ceritanya. Ya, saat ini kita akan melihat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ke-7. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau jemaat membaca firman yang tadi sudah kita baca ini, firman Tuhan cukup unik. Banyak hal yang dipelajari di sana. Ini mengisahkan di mana Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel pada saat nanti Tuhan akan berikan sebuah negeri kepada mereka. Ya, ketika mereka ada di negeri itu, Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk bekerja, yaitu menggarap tanah itu. Ya, kemudian hasilnya itu dikumpulkan. Lalu Tuhan juga memerintahkan untuk bangsa Israel pada tahun yang ke-7 untuk berhenti dari pekerjaannya, untuk berhenti menggarap tanah itu. Berhenti sama sekali, sehingga tanah itu tidak boleh diapa-apain, tidak boleh ditanami, tidak boleh dikerjakan. Sehingga tahun itu, tahun Sabat, yaitu tahun ke-7 itu benar-benar istilahnya kalau sekarang tuh libur. Gak ada pekerjaan. Dibiarkan seperti itu. Kemudian Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk beristirahat di tahun itu. Di masa peristirahatannya itu, ya, Tuhan juga menyuruh mereka untuk menikmati hasil yang sudah mereka kumpulkan selama ini, selama 6 tahun ya. Karena tahun ke-7 mereka berhenti, selama 6 tahun mereka bekerja. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menikmati. Bahkan bukan hanya menikmati saja, bukan hanya dinikmati sendiri, tapi dinikmati oleh keluarga, dinikmati juga oleh para budak, para upahan, bahkan tamu atau orang asing yang datang ke negeri mereka. Malah di ayat yang ke-7, Tuhan menyuruh mereka juga
memberikan hasil yang sudah mereka kerjakan itu kepada ternak-ternak dan hewan-hewan liar. Itu yang harus dikerjakan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang mau kita dapetin dari cerita ini? Saya melihatnya di sini Tuhan ada 5 perintah yang harus kita jalankan, ya. Yaitu pertama bekerja, kemudian mengumpulkan, kemudian beristirahat, kemudian menikmati, dan lalu berbagi. Ada 5 yang Tuhan berikan untuk kita melakukan cara hidup bersama dengan Tuhan. Seperti tema kita pada pagi ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kelima ini dapat kita jalankan? Gitu ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan pada saat ini, di masa pandemi. Bekerja tentu. Sejak zaman dahulu, sejak Adam dan Hawa, kita disuruh bekerja. Dulu cuma laki-laki, sekarang laki-laki dan perempuan bisa bekerja. Kemudian dalam pekerjaan kita diajari juga untuk menabung atau mengumpulkan. Gitu ya. Kemudian Tuhan juga menyuruh untuk beristirahat dari segala pekerjaan kita. Bahkan di dalam istirahat kita, Tuhan juga memerintahkan kita untuk menikmati hasil yang sudah kita jalani, yang sudah kita garap, yang sudah kita kerjakan. Bahkan Tuhan juga bukan hanya menyuruh kita menikmati, tetapi juga kita harus berbagi kepada orang lain. Dari kelima ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sangat tertarik dengan yang ketiga, istirahat. Di tahun yang ke-7, Tuhan menyuruh kita untuk istirahat. Kalau itu dilakukan pada zaman ini, sulit ya. Nggak mungkin gitu ya. Tahun ke-7 kita istirahat sama sekali. Kalau yang bekerja wira swasta atau berdagang gitu ya, punya usaha sendiri, mungkin bisa-bisa saja melakukan. Tapi apakah itu relevan? Lalu untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan, tahun ke-7 gitu minta berhenti bekerja gitu ya, bukan berhenti tapi minta cuti gitu selama 1 tahun untuk menikmati hasil pekerjaan dia, pecat sama si bos. Ya. Istirahat. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan dalam firman ini tentang istirahat? Apakah Tuhan betul-betul menyuruh kita untuk istirahat selama 1 tahun penuh? Itu bisa terjadi pada zaman Musa. Karena pada zaman Musa, pekerjaan itu adalah pertanian, beternak, berkebun. Dengan seiring zaman, pekerjaan menjadi berubah. Banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang harus dilakukan, bahkan menyita waktu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman itu ya, pada zaman Musa dulu mungkin dikerjakan kita masih bisa bersantai. Tapi zaman ini susah untuk menjalani kehidupan yang santai dalam pekerjaan kita. Yang selalu kita dikejar-kejar deadline, yang selalu kita dikejar-kejar ke klien, yang selalu kita dikejar kalau kita berdagang, kita juga dikejar-kejar oleh teman berdagang kita ya, sesama pebisnis ya. Atau kalau yang berdagang, berjualan kaki lima juga dia harus dikejar-kejar setoran ya. Supir angkot, bis dikejar setoran. Sehingga kadang manusia dimakan oleh waktu. Waktu habis hanya untuk bekerja. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita belajar bahwa Tuhan itu sudah begitu baik ya. Tuhan menyuruh bekerja, Tuhan menyuruh kita menabung, tapi Tuhan juga menyuruh kita istirahat. Luar biasa. Tuhan tuh mikirin kehidupan kita manusia yang punya keterbatasan. Kita nih ciptaan Tuhan, terbatas. Sehingga Tuhan juga bukan Tuhan yang egois, tetapi Tuhan juga memikirkan kehidupan kita. Bayangkan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi waktu Tuhan untuk beristirahat. Tetapi yang terjadi adalah manusia tidak memakai istirahat itu. Dia terus saja mencari uang, terus saja mencari tambahan-tambahan, hanya untuk menghidupi keluarganya. Betul kita butuh uang.
Tapi kita yang pertama juga butuh Tuhan untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan kita. Di sini Tuhan mengajarkan kita, dengan segala kesibukan kita, mari kita harus punya satu waktu untuk kita beristirahat. Ya, kita meregangkan tubuh kita yang letih ini, ya, kita kemudian merefleksi diri, merecovery kehidupan kita bersama Tuhan juga yang utama. Yang utama itu kita pemulihan itu untuk Tuhan. Apa sih yang udah kita kerjakan selama ini? Apa sih yang sudah saya berikan untuk Tuhan? Nah, waktu-waktu istirahat itulah tempat kita untuk kembali lagi melihat keadaan diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan makin menjauh atau tidak selama kita bekerja? Kenyataannya banyak semakin menjauh karena pekerjaan. Dan saat ini kita diberikan pandemi. Kita nggak pernah tahu apa maksud Tuhan dalam pandemi ini. Tetapi bisa kita lihat, kita banyak waktu beristirahat pada masa pandemi ini. Betul kan? Pekerjaan kita di kantor, tahu-tahu bekerjanya sambil di rumah. Ya. Kemudian kita disuruh untuk berdiam di rumah. Apa maksud ini? Apa maksud Tuhan di balik pandemi ini? Mungkin Tuhan juga ingin merecovery kehidupan kita. Bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan, di sini Tuhan mau memberikan kita untuk melihat lagi, merefleksi diri kita, melihat lagi bagaimana kita dan hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, istri, suami, dan anak-anak, hubungan kita dengan orang lain, sesama, saudara. Tuhan juga ingin bahwa kita jangan hanya dikejar-kejar oleh sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi Tuhan juga ingin kita ada masanya di mana kita juga harus merefleksikan diri, melihat diri kita sendiri. Kalau zaman dulu 6 tahun mereka bekerja, Tuhan tahu mereka butuh istirahat, maka Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk beristirahat. Begitu juga melalui firman ini kita belajar bahwa Tuhan bukan Tuhan egois, Tuhan yang maha tahu, Tuhan tahu kebutuhan kita di dalam kehidupan kita. Jadi, jemaatan dikasih Tuhan, mari kita introspeksi diri kita lagi. Bahkan di masa pandemi ini banyak waktu kita untuk melihat kehidupan kita di masa lalu dan apa yang membuat kita ke depan. Jemaatan dikasih Tuhan, bagaimana kelanjutan cerita wanita tadi? Ketika dia tahu kalau dia sudah sakit parah dan hidupnya nggak lama, kemudian dia memutuskan dan mengatakan pada anak-anaknya, dia tidak akan melakukan pengobatan. Tetapi dia ingin keliling dunia. Dia punya uang, dia ingin keliling dunia. Dan dia melakukan itu. Dia berkeliling dunia, dan di setiap negara yang dia mampir, bahkan dia juga sempat melakukan Holy Land Tour. Dan di setiap negara yang kemudian dia mampiri, dia datang kepada sebuah gereja. Di sana dia menyumbangkan uang-uangnya untuk setiap gereja yang ada di setiap negara yang dia singgahi. Dia ingin memberikan semua hartanya untuk Tuhan. Itu cara wanita ini untuk melihat lagi, merefleksikan lagi kehidupannya. Dia tahu bahwa selama ini dia tergantung dengan uang. Dia tahu selama ini dia hanya mengandalkan uang. Dia tetap pergi ke gereja, tapi dia meletakkan Tuhan begitu saja. Dia hanya melakukan kewajiban untuk dekat sama Tuhan, tapi dia tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Saat itu dia menyadari, dia tersungkur, bersujud, berdoa kepada Tuhan, meminta ampun apa yang dia lakukan selama ini. Mungkin kelihatannya yang dia lakukan baik-baik, tetapi kita tahu apa yang dia lakukan memang tidak ada yang negatif, tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Meskipun dia mengenal Tuhan, tapi dia tidak pernah dekat sama Tuhan. Saat itu, kemudian dia merefreshkan dirinya, dia merecovery dirinya, kemudian dia juga introspeksi diri, apa yang sudah dia lakukan selama ini, dan apa yang mau dia buat ke depannya. Apa yang terjadi, jemaatan dikasih Tuhan? Ketika dia pulang lagi kembali ke rumahnya, kemudian dia memeriksakan dirinya, ke rumah sakit, dokter kaget, dokter terkejut. Ini mujizat. Tiba-tiba saja penyakitnya itu tidak ada di dalam tubuhnya.
Saat itu hanya air matanya yang mengalir. Saat itu dia percaya Tuhan telah menuntun hidupnya. Dan dia tidak pernah terlambat untuk datang kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini, dari yang terjadi dengan bangsa Israel, dari cerita ilustrasi ini, kita banyak belajar bahwa kita sebagai manusia yang tidak sempurna, yang punya keterbatasan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan begitu baik dan begitu tahu tentang manusia. Tuhan sudah memberikan waktu untuk kita untuk beristirahat. Berarti Tuhan tahu bahwa manusia butuh beristirahat, butuh menenangkan pikirannya, butuh pemulihan dalam dirinya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita untuk merecovery diri kita, merecover diri kita ini. Kembali kita melihat apa yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita buat selama ini. Biarlah apa yang sudah kita buat, mari kita berikan itu untuk Tuhan. Dan yakin bahwa Tuhan akan menuntun kita, menuntun hidup kita, asalkan kita mau mengandalkan Dia sebagai penolong kehidupan kita. Amin. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar. Tetap andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah, serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi Majelis Sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19. Salam sehat, salam Rabu, Tuhan Yesus memberkati.